Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Sengaja dibuang karena aib, anak malang ini dibesarkan oleh anjing liar di tengah hutan. Lestari adalah seorang wanita muda yang hidupnya penuh duka dan kesendirian. Ia tersisih oleh keluarganya karena sebuah kesalahan besar menurut adat desanya. Tak hanya keluarganya, warga desa yang kolot pun tak henti-hentinya mencemoohnya. Mereka memanggilnya wanita pembawa sial, sebuah julukan yang menghantam harga dirinya setiap kali terdengar. Beban hidupnya terasa begitu berat. Apalagi setelah melahirkan seorang bayi laki-laki, buah hubungan terlarang dengan seorang pria yang dengan mudahnya meninggalkan dirinya tanpa rasa tanggung jawab. Semua harapan Lestari seolah sirna. Ia dicaci oleh desanya, dikhianati oleh kekasihnya, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak memiliki apapun untuk memberikan kehidupan layak bagi anaknya. Dalam keterpurukan dan putus asa, ia mengambil keputusan yang kelak mengubah segalanya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang, dan angin dingin menusuk hingga ke tulang. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, Lestari berjalan ke tengah hutan yang lebat, membawa bayinya yang baru berusia beberapa hari. Bayi itu menangis kencang, seolah tahu bahwa malam itu adalah perpisahan mereka. Air mata Lestari terus mengalir sepanjang jalan, tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia merasa hidupnya sudah hancur, dan membawa bayinya bersamanya hanya akan membuat hidup sang anak penuh penderitaan seperti dirinya. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah pohon besar yang sudah lama dikeramatkan oleh warga desa. Pohon itu berdiri kokoh di tengah hutan, dengan akar-akarnya yang menjalar kuat ke segala arah. Menurut cerita nenek moyang, pohon itu adalah tempat bersemayamnya para roh penunggu hutan. Warga desa sering datang ke sana untuk meminta perlindungan, tetapi Lestari datang malam itu dengan tujuan yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bayi mungilnya di bawah pohon besar itu. Angin malam berhembus, membawa suara lirih dari dedaunan yang bergesekan, seolah berbisik mengawasi keputusan berat yang tengah diambil Lestari. Tangisan bayinya semakin keras, memecah keheningan malam, namun Lestari hanya bisa menahan napas, berusaha menguatkan dirinya. Sambil memandang wajah bayinya untuk terakhir kali, Lestari berbisik pelan di antara isak tangis, "Maafkan ibu, nak. Ibu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, tapi ibu tak punya pilihan. Semoga pohon ini menjagamu, dan semoga hidupmu kelak jauh lebih baik tanpa ibu." Dengan langkah tergesa, ia berlari meninggalkan pohon itu, menahan diri untuk tidak berbalik. Tangisan sang bayi yang semakin samar terdengar mencabik-cabik hatinya, tetapi ia tahu bahwa jika ia berhenti dan berbalik, ia tak akan sanggup meninggalkan bayinya. Lestari akhirnya kembali ke desa, dengan hati yang hancur tak berbekas. Malam itu, hidupnya berubah selamanya, begitu pula dengan hidup anak yang ia tinggalkan di tengah kegelapan hutan. Pohon besar itu, yang selama ini dianggap sakral, kini menjadi saksi bisu atas keputusan malam kelam yang mengubah takdir mereka berdua. Tangisan bayi itu menggema di dalam hutan, menyelinap di antara pepohonan tua yang menjulang dan dedaunan yang bergoyang diterpa angin malam. Suara itu seperti panggilan yang tak bisa diabaikan, membawa pesan kesedihan yang menyayat hati. Tapi di dalam kegelapan hutan, suara itu bukan hanya menarik perhatian makhluk-makhluk kecil seperti burung malam atau kelelawar. Ia memanggil sesuatu yang jauh lebih besar, penjaga hutan yang terkenal dalam cerita rakyat desa. Seekor anjing hitam besar muncul dari balik semak belukar. Bulunya legam seperti bayangan, dan matanya merah menyala, bercahaya dengan intensitas yang tak alami. Hewan itu adalah penjaga pohon tua, makhluk buas yang dipercaya menjaga keseimbangan hutan dan roh-roh leluhur yang bersemayam di pohon besar tersebut. Warga desa sering berbicara tentang hewan ini dengan ketakutan, menyebutnya sebagai makhluk pelindung yang tak segan menyerang siapapun yang berani menodai kesucian pohon. Anjing itu bergerak dengan langkah berat namun pasti, bulu lebatnya berkilauan di bawah rembulan yang samar. Ia mendekati asal suara yang menyayat hati, menemukan tubuh mungil terbungkus kain lusuh di bawah akar pohon tua yang besar. Tangisan bayi itu menggema, seolah memohon perlindungan dari kegelapan malam. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih menyerang seperti kisah-kisah yang sering diceritakan, anjing besar itu berhenti beberapa langkah dari bayi tersebut. Ia menundukkan kepalanya,
mengendus tubuh kecil itu dengan hati-hati. Matanya yang menyala seperti bara api perlahan berubah menjadi lebih lembut, hampir seperti ia bisa merasakan kesedihan yang tersimpan dalam tangisan bayi itu. Tangisan yang tadi memekakkan tiba-tiba berhenti. Bayi itu membuka matanya, menatap makhluk besar di depannya dengan keheningan yang tak biasa. Anjing hitam itu menjilat wajah kecil sang bayi, sentuhan lembut yang kontras dengan penampilannya yang menakutkan. Bayi itu mengerjap, tubuh kecilnya menggeliat pelan, dan tangisannya berubah menjadi suara lirih yang tenang. Dengan gerakan yang hampir seremonial, anjing besar itu mengangkat bayi tersebut dengan hati-hati menggunakan mulutnya. Ia menggigit kain lusuh yang membungkus bayi itu, memastikan tubuh mungil itu terlindungi di antara taring-taringnya yang tajam. Langkah-langkahnya pelan namun penuh keyakinan saat ia membawa bayi itu menuju sarangnya, sebuah tempat tersembunyi di balik akar pohon besar, di mana ia tinggal dan menjaga wilayahnya. Di tempat itu, sang bayi diletakkan dengan hati-hati di atas rerumputan kering yang menjadi alas tidur anjing tersebut. Mata merah sang penjaga kembali menatap bayi itu, kini dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Hutan kembali sunyi, tetapi malam itu telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Makhluk yang ditakuti oleh manusia, penjaga yang disebut-sebut kejam, kini menjadi pelindung bagi jiwa kecil yang tak bersalah. Tangisan bayi yang memanggil penjaga malam itu bukanlah sebuah kebetulan. Hutan memiliki cara sendiri untuk merawat apa yang ditinggalkan, dan pohon besar itu, beserta penjaganya, telah memilih untuk menjaga titipan yang begitu rapuh, sebuah kehidupan baru yang ditinggalkan oleh ibunya di malam kelam waktu terus berjalan, dan bayi yang ditinggalkan itu tumbuh menjadi seorang anak kecil yang liar namun kuat. Di bawah asuhan anjing besar yang pernah ditakuti oleh manusia, ia menjalani kehidupan di tengah hutan yang kejam. Anjing besar itu, yang seolah mengadopsinya sebagai bagian dari kawanan, menjadi pelindung sekaligus gurunya. Anak itu belajar memahami dunia dengan cara yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Ia tidak memiliki nama, hanya isyarat dan suara lirih yang digunakan oleh anjing besar untuk memanggilnya. Ia merangkak di tanah seperti seekor hewan, melatih tubuh kecilnya untuk bergerak cepat dan lincah di antara akar-akar pohon dan semak belukar. Dengan waktu, ia mulai memanjat pohon seperti monyet, melompat dari dahan ke dahan, mencari buah-buahan liar yang tumbuh di sana. Kehidupan di hutan tidak mudah, bahkan untuk seorang anak yang dilindungi oleh penjaga sekuat anjing besar. Setiap malam, suara-suara seram dari dalam kegelapan menghantui mereka, lolongan serigala, desis ular, dan langkah kaki makhluk buas yang bersembunyi di balik pepohonan. Mata-mata berkilau sering mengintai mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Setiap luka dan setiap pelajaran membuat anak itu semakin kuat, semakin tahan menghadapi kerasnya kehidupan di hutan. Dalam kegelapan malam yang penuh bahaya, ia tidak pernah merasa sendiri. Anjing besar itu selalu ada di sisinya, tidur melingkar untuk memberinya kehangatan, atau berjaga di dekatnya dengan mata yang selalu waspada. Seiring waktu, anak itu tidak hanya bertahan hidup, tetapi mulai menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Ia bukan lagi hanya seorang manusia yang tersesat di tengah alam liar. Ia adalah anak hutan, satu dengan pepohonan, aliran sungai, dan makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia seringkali merasakan sesuatu yang tidak ia pahami, seolah ada bagian dari dirinya yang berbeda dari dunia yang ia kenal. Ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, atau mengapa ia tinggal di sana. Satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa anjing besar itu adalah keluarganya, pelindungnya, dan satu-satunya sosok yang mencintainya tanpa syarat di dunia yang penuh ancaman. 5 tahun berlalu sejak anak itu ditinggalkan di hutan. Ia kini tumbuh menjadi seorang bocah liar, tubuhnya kecil namun kuat, dengan kulit yang terbakar matahari dan rambut panjang yang kusut seperti ranting. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia telah menjadi bagian dari kawanan anjing liar yang melindunginya. Hari-harinya dihabiskan berburu bersama mereka, menjelajah sudut-sudut hutan yang penuh misteri, dan menjalani kehidupan yang jauh dari bayangan dunia manusia. Namun, suatu hari, keheningan hutan pecah oleh suara langkah kaki berat yang asing. Seorang pemburu masuk ke dalam hutan, membawa busur panah di bahunya, matanya tajam mencari jejak rusa yang ia incar. Pemburu itu adalah pria paruh baya dengan tubuh kekar, dikenal di desa sebagai pemburu ulung. Namun, kali ini, ia tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mencengangkan daripada buruan biasanya. Saat ia melangkah lebih dalam, ia mendengar suara yang tidak biasa, suara geraman rendah bercampur suara kunyahan. Dengan rasa ingin tahu, ia mengintip dari balik semak-semak lebat dan melihat pemandangan yang membuatnya terpaku.
Di tengah-tengah tanah berumput, seorang anak kecil duduk dengan kawanan anjing liar. Bocah itu bertelanjang dada, tubuhnya penuh debu, dan matanya tajam seperti mata seekor serigala. Ia memegang sepotong daging mentah yang ia bagi dengan kawanan anjingnya. Giginya mencabik daging itu dengan keahlian yang menyerupai binatang buas. Di sisi anak itu, berdiri anjing besar berwarna hitam legam dengan mata merah yang bersinar tajam, memandangi pemburu tersebut dengan penuh kewaspadaan. Pemburu itu merasa tubuhnya merinding. Siapa dia? Gumamnya, tidak yakin apakah yang ia lihat adalah manusia atau makhluk gaib. Dengan hati-hati, ia mencoba melangkah lebih dekat, batang panahnya sudah siap jika ada ancaman. Namun, sebelum ia bisa mendekati lebih jauh, anjing besar itu keluar dari kelompok, menghalangi jalannya. Ia berdiri tegap, menggonggong dengan suara keras yang menggema di seluruh hutan. Gonggongan itu seolah menjadi peringatan keras agar pemburu itu tidak mendekat. Anak kecil itu juga memperhatikan kehadiran pemburu. Tatapannya tajam, tidak seperti anak-anak biasa, melainkan seperti mata hewan liar yang penuh insting bertahan hidup. Ketika pemburu mencoba mendekati, bocah itu tidak berbicara. Ia hanya bersiul dengan nada rendah, memberi sinyal pada kawanan anjingnya. Dalam sekejap, anak itu dan kawanan anjing liar berlari menghilang di balik pepohonan, meninggalkan pemburu yang kebingungan. Pemburu itu berdiri mematung untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Setelah beberapa lama, ia kembali ke desa dengan langkah tergesa, wajahnya pucat seolah habis bertemu dengan hantu. Ketika ia tiba di desa, ia menceritakan pengalamannya kepada warga. "Aku melihat sesuatu di hutan," katanya dengan nada penuh ketakutan. "Ada seorang anak kecil tapi dia hidup seperti binatang. Dikelilingi anjing-anjing liar, dan ada satu anjing besar hitam dengan mata merah menyala yang menjaganya. Ini bukan anak biasa. Ini makhluk gaib, mungkin anak hutan." Kisah itu menyebar dengan cepat di desa. Beberapa warga merasa ngeri, menganggap bocah itu sebagai pertanda buruk atau kutukan yang lahir dari pohon keramat. Yang lain merasa penasaran, ingin melihat sendiri makhluk yang dijuluki anak hutan. Namun, tidak ada satupun yang berani masuk ke hutan untuk mencarinya. Bagi mereka, hutan itu kini menjadi tempat yang penuh misteri, tempat di mana manusia dan alam liar bertemu dalam bentuk yang tidak mereka pahami. Sementara itu, di dalam hutan, anak itu duduk di samping anjing besar di atas batu besar yang menghadap sungai. Ia memandangi bayangannya di air yang tenang, bayangan seorang anak kecil yang terlihat manusia, tetapi hidup seperti binatang. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak ia pahami. Namun, ia tidak tahu apa itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa hutan adalah rumahnya, dan kawanan anjing adalah keluarganya di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa. Lestari duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Udara malam yang dingin menusuk tulang, tetapi tubuhnya justru dipenuhi peluh. Suara pemburu yang bercerita di balai desa masih terngiang-ngiang di telinganya. Kisah tentang anak hutan yang dikelilingi anjing liar membuat jantungnya berdegup kencang. "Anak itu," gumam Lestari pelan, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. "Itu pasti anakku." Hatinya dilingkupi rasa bersalah yang selama 5 tahun terakhir ia coba pendam dalam-dalam. Ia ingat malam ketika ia melarikan diri dari desakan warga desa yang mencemoohnya. Malam gelap ketika ia memutuskan untuk meninggalkan bayinya di bawah pohon besar. Malam yang terus menghantui setiap mimpinya. Kini, cerita pemburu itu menjadi seperti pisau yang kembali menggores luka lama. Dengan napas berat, ia memutuskan bahwa ia harus pergi. "Aku harus memastikan. Jika itu benar dia, aku harus menemuinya." Malam itu, dengan hanya berbekal senter kecil dan kain panjang yang melilit tubuhnya, Lestari melangkahkan kaki menuju hutan. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan sunyi sekitarnya. Suara binatang malam sesekali terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jalan berbatu dan akar-akar pohon yang menjulur ke segala arah, tetapi juga karena beban di hatinya. Bagaimana jika dia membenciku? Bagaimana jika dia sudah menjadi bagian dari alam liar dan tidak mau mengenaliku? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya. Ketika ia sampai di tengah hutan, ia berhenti di depan pohon besar yang dikeramatkan warga desa. Pohon itu masih sama seperti 5 tahun lalu, kokoh, tinggi, dengan akar yang mencuat ke permukaan tanah. Di bawahnya adalah tempat terakhir ia meninggalkan bayinya. Tangannya menyentuh batang pohon itu dengan gemetar, mencoba merasakan kehadiran anaknya. Dengan suara serak, ia mulai memanggil, "Nak, kalau kamu di sini,
Dengarkan ibu. Maafkan aku. Ibu tahu ibu salah. Suaranya pecah, menggema di antara pepohonan. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Namun, hutan tetap sunyi. Hanya ada suara desiran angin yang menerpa daun dan suara ranting patah di kejauhan. Tetapi sesuatu di tanah menarik perhatiannya, jejak kaki kecil yang terukir samar di tanah basah. Dekat jejak itu, ada bekas cakar besar, seperti jejak seekor binatang liar. Air mata Lestari mulai mengalir deras. Ia berlutut, menyentuh jejak itu dengan tangan gemetar. "Anakku, kau hidup, bukan?" Suaranya lirih, hampir seperti doa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah-langkah kecil dari balik semak. Lestari menoleh cepat, berharap melihat sosok anak kecil yang selama ini ia rindukan. Namun, yang muncul adalah seekor anjing liar dengan tubuh kurus dan mata tajam. Anjing itu menatap Lestari tanpa bergerak, seolah memperingatkannya untuk tidak mendekat lebih jauh. Ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi ia tidak mundur. "Tolong, kalau kau tahu di mana anakku, tunjukkan padaku," bisiknya pada anjing itu, meskipun ia tahu tidak mungkin binatang itu mengerti. Anjing itu hanya berdiri diam beberapa saat sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Lestari mencoba mengejarnya, tetapi langkah kakinya tersandung akar pohon, membuatnya terjatuh. Dengan napas tersengal, ia memutuskan untuk berhenti. "Aku akan kembali, aku akan menemukanmu," katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad meskipun hatinya hancur. Desas-desus tentang anak hutan menyebar seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dalam waktu singkat, cerita tentang seorang anak liar yang hidup bersama kawanan anjing di tengah hutan menjadi topik utama di balai desa. Beberapa warga menganggapnya sebagai tanda kutukan, sebagian lainnya merasa takut bahwa keberadaan anak hutan dan kawanan anjing itu akan membawa malapetaka bagi desa. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," ucap Pak Wiryo, kepala desa yang dikenal keras kepala dan cenderung bertindak gegabah. "Anak itu bukan manusia biasa. Ia pasti makhluk jadi-jadian. Apalagi anjing besar itu. Sudah jelas, itu adalah roh jahat penjaga hutan yang ingin mencelakai kita." Warga mulai berkumpul, sebagian besar setuju dengan usulan Pak Wiryo. Mereka merasa cemas dan ingin menyingkirkan ancaman itu sebelum hal buruk menimpa desa. Hanya segelintir orang, termasuk seorang wanita tua bernama Embok Ratih, yang mencoba menenangkan suasana. "Jangan gegabah, Wiryo. Kalau anak itu benar-benar manusia, apa kalian tidak takut melukai jiwa tak berdosa?" katanya dengan suara serak. Namun, suara Embok Ratih tenggelam di tengah teriakan warga yang dipenuhi rasa takut dan marah. Mereka memutuskan untuk bertindak malam itu juga. Dengan membawa obor menyala, parang, dan tombak, puluhan warga bergerak menuju hutan. Api obor mereka menari-nari di kegelapan malam, menciptakan bayangan menakutkan di antara pepohonan. Lestari, yang mendengar rencana ini, bergegas menghampiri kepala desa. "Pak Wiryo, tolong hentikan ini. Anak itu bukan ancaman. Ia hanya anak kecil yang malang." Tangisnya pecah saat mencoba memohon, tetapi Wiryo menatapnya dengan tatapan dingin. "Anak itu adalah bencana. Jika kau ingin ikut campur, Lestari, kau hanya akan membawa lebih banyak masalah," jawabnya kasar. Lestari hanya bisa berdiri di tepi desa, menyaksikan obor-obor itu semakin jauh masuk ke dalam hutan. Ia merasa putus asa, tetapi di dalam hatinya ia tahu, ia harus menyelamatkan anaknya. Di dalam hutan, warga mulai menyusuri hutan dengan penuh kewaspadaan. Suara gemerisik daun dan gemuruh angin membuat suasana semakin mencekam. Kepala desa, yang berada di barisan depan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Lihat," serunya sambil menunjuk jejak kaki kecil di tanah berlumpur. "Itu jejak anak hutan," bisik salah satu warga. Mereka segera mengikuti jejak itu, semakin dalam masuk ke hutan. Di kejauhan, anjing besar yang dikenal sebagai penjaga pohon tua mengamati gerakan mereka dengan tatapan tajam. Anjing itu segera melolong panjang, memanggil kawanannya. Dari berbagai penjuru, anjing-anjing liar mulai muncul, bergerak dalam keheningan seperti bayangan yang mengintai. Ketika warga mendekati sarang tempat anak hutan sering bersembunyi, kawanan anjing tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Anjing besar itu berdiri di depan, memperlihatkan giginya yang tajam sambil menggeram pelan. "Singkirkan anjing-anjing ini," perintah Pak Wiryo dengan suara lantang. Beberapa warga mulai mengayunkan parang mereka, tetapi kawanan anjing tidak mundur. Anjing besar itu melompat ke arah salah satu warga, menjatuhkan obornya ke tanah. Api mulai menyambar dedaunan kering, menciptakan kobaran kecil yang menyebar. Pertempuran sengit pun terjadi. Warga berteriak-teriak sambil mencoba melawan kawanan anjing,
tetapi binatang-binatang itu melawan dengan gigitan dan cakaran. Jeritan manusia bercampur dengan lolongan anjing liar, bergema di seluruh hutan. Anak hutan, yang bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan semuanya dengan mata membelalak. Ia ingin berlari membantu penjaga pohon tua, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia harus tetap tersembunyi. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata, sementara kawanan anjingnya terus bertarung melindunginya. Di tengah kekacauan itu, Lestari akhirnya tiba di hutan. Ia berlari tanpa arah, mengikuti suara pertempuran yang semakin dekat. Ketika ia tiba di tempat kejadian, ia melihat anjing besar yang terluka parah, tetapi tetap berdiri untuk melindungi anaknya. "Berhenti!" Lestari berteriak dengan suara yang mengguncang hati semua orang. Warga berhenti sejenak, terkejut melihat sosok Lestari yang muncul tiba-tiba. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tetapi matanya penuh keberanian. "Itu anakku! Jangan sakiti dia!" teriaknya sambil berlari ke arah anjing besar dan anak kecil di belakangnya. Semua orang membeku. Suara hutan yang bising tiba-tiba terasa hening. Kini, semua mata tertuju pada Lestari, yang berdiri di depan anjing besar yang hampir roboh, melindungi anak yang selama ini ia tinggalkan di tengah hiruk-pikuk warga desa yang terus menyusuri hutan. Lestari menyelinap masuk lebih dalam, mengikuti jejak langkah mereka. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi juga keberanian yang mendesak. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan ini adalah menemukan anaknya terlebih dahulu. Namun, ketika ia mencapai sebuah bukaan kecil di hutan yang diterangi cahaya bulan, seekor anjing besar muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya yang kokoh berdiri di tengah jalan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Gigi-giginya yang tajam menyembul, menunjukkan sikap waspada dan ancaman. Lestari berhenti seketika, tubuhnya gemetar. Anjing besar itu adalah sosok yang selalu diceritakan warga sebagai penjaga pohon tua. Ia tahu betapa buasnya anjing itu dalam melindungi wilayahnya, tetapi kini, ia harus menghadapi ketakutannya. Aku hanya ingin melihat anakku," kata Lestari dengan suara bergetar. "Tolong, biarkan aku melewati ini." Anjing besar itu tidak bergerak. Ia hanya menatap dalam-dalam, matanya seperti menusuk langsung ke hati Lestari. Dalam tatapan itu, seolah ada penilaian yang tak terucapkan, seperti ia sedang menimbang-nimbang apakah wanita ini layak diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Lestari perlahan berlutut di tanah yang dingin dan lembab. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan makhluk itu adalah menunjukkan ketulusan hatinya. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, ia memohon, "Aku tahu aku salah. Aku telah meninggalkan darah dagingku sendiri di tempat ini. Tapi aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku takut, aku malu. Sekarang, aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Kumohon biarkan aku bertemu anakku." Angin malam berhembus kencang, seolah menjadi saksi permohonan Lestari. Anjing besar itu tetap berdiri diam, tetapi mata merahnya yang sebelumnya penuh ancaman perlahan melunak. Ia mengendus-endus udara di sekitar Lestari, seolah mencoba membaca niat wanita itu lebih dalam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, anjing besar itu menundukkan kepala sedikit, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke arah yang lebih dalam di hutan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, seolah memberi isyarat kepada Lestari untuk mengikutinya. Lestari terisak lega. Ia tahu, anjing itu telah memberinya kesempatan. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah anjing besar itu, menyusuri jalan yang gelap dan berliku. Namun, di dalam dirinya, ia merasa ada ujian yang lebih besar menantinya di ujung perjalanan ini. Anjing besar itu bukan sekadar penjaga, ia adalah penguji ketulusan dan keberanian dalam hutan yang semakin riuh oleh obor dan teriakan warga desa. Akhirnya mereka menemukan sarang anak hutan, sebuah ruang alami di balik akar pohon besar yang bercahaya remang-remang di bawah sinar bulan. Anak itu berdiri di tengah sarang, dikelilingi oleh kawanan anjing liar yang tampak siap melindunginya. Wajahnya yang kotor menunjukkan keberanian, meski ia hanyalah seorang anak kecil. Kepala desa mengangkat tangannya, memberi aba-aba kepada para pemburu. "Tangkap anak itu! Bunuh anjing-anjingnya!" serunya lantang. Namun, sebelum mereka dapat mendekat, dari kegelapan, anjing besar muncul dengan kilatan mata merah menyala. Dengan loncatan cepat, ia menerjang salah satu warga, menggigit senjata mereka hingga terjatuh. Kawanan anjing liar yang lain mengikuti, menggonggong dan menyerang, menciptakan kekacauan besar. Jeritan warga dan lolongan anjing memenuhi udara. Anjing besar itu bertarung dengan keganasan yang tak terbayangkan, melawan parang dan tombak yang terus mencoba melukainya. Meski tubuhnya sudah berlumuran darah,
ia terus menyerang, memaksa warga untuk mundur. Setiap serangannya penuh dengan kekuatan yang berasal dari satu tujuan, melindungi anak hutan. Namun, jumlah warga desa terlalu banyak. Tombak demi tombak menghantam tubuh anjing besar itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tapi ia tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melompat ke arah kepala desa, menggigit obor dari tangannya hingga padam, membuat suasana hutan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, jeritan warga yang ketakutan mulai terdengar satu persatu. Sebagian dari mereka melarikan diri, ketakutan oleh keberanian anjing besar dan kekacauan yang tercipta. Tetapi beberapa warga masih berusaha mengepung sarang. Saat suasana mulai mereda, anjing besar itu akhirnya terjatuh di dekat anak hutan. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, tetapi matanya masih memancarkan kasih sayang dan tekad. Anak itu berlari mendekat, memeluk tubuh besar yang kini lemah. Anjing besar itu menjilat wajah anak itu dengan lembut untuk terakhir kalinya, seolah ingin mengatakan, "Aku telah melindungimu, nak." Anak itu menangis keras, tangisannya mengguncang malam yang dingin. Suara tangisan itu begitu pilu, seolah mengisi setiap sudut hutan dengan rasa kehilangan. Bahkan warga yang tersisa di dekat sana merasakan sesuatu menusuk hati mereka. Mereka terdiam, kehilangan keberanian untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai. Lestari yang tiba di tempat itu beberapa saat kemudian, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Tubuh anjing besar itu terkulai lemas, sementara anak kecil yang ia yakini adalah darah dagingnya sendiri memeluk hewan itu erat-erat. Air mata Lestari mengalir deras. "Anakku," gumamnya sambil melangkah perlahan, tetapi langkahnya terhenti ketika anak itu menoleh ke arahnya dengan tatapan liar, penuh ketakutan dan kemarahan. Anak itu melindungi tubuh anjing besar seperti seorang prajurit kecil yang menjaga hartanya yang paling berharga. Hutan menjadi sunyi. Dalam keheningan itu, seolah semua makhluk, manusia maupun hewan, menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja hilang. Penjaga pohon tua, sang anjing besar, telah mengorbankan dirinya untuk melindungi anak hutan dari ancaman manusia. Anak hutan berdiri di samping tubuh anjing besar yang tak lagi bernapas, tangannya yang kecil dan kotor menggenggam bulu pelindungnya untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang biasanya dingin kini basah oleh air mata, menunjukkan sisi manusiawinya yang tersembunyi. Namun, tatapan matanya berubah saat ia menoleh ke arah warga desa yang masih berdiri dalam lingkaran. Kepala desa yang sebelumnya lantang kini tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Obornya yang padam masih tergenggam lemah di tangannya, dan ia hanya bisa menatap bocah itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan rasa bersalah. Warga lainnya, yang beberapa saat lalu begitu bersemangat untuk menangkap bocah itu, kini hanya berdiri dalam kebisuan, kehilangan keberanian mereka. Anak hutan memandang mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kekecewaan dan rasa kehilangan yang dalam. Perlahan, ia membungkuk dan mencium kepala anjing besar itu, seolah mengucapkan perpisahan terakhir. Setelah itu, ia berdiri tegak, mengangkat wajahnya ke arah bulan yang bersinar samar di antara dedaunan pohon tua. Langkahnya ringan tetapi penuh tekad saat ia berjalan menjauh dari pohon tua itu. Kawanan anjing liar yang tersisa mengikutinya dari kejauhan, melindunginya dalam formasi seperti pasukan setia. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Warga desa hanya bisa menyaksikan bocah itu menghilang perlahan ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan tubuh anjing besar yang masih tergeletak di bawah pohon besar. Lestari, yang berdiri di antara warga desa, mencoba memanggil anak itu dengan suara bergetar, "Nak, tunggu, ibu di sini." Namun, bocah itu tidak menoleh. Ia terus berjalan, langkah-langkahnya mantap, seolah telah membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih hutan, tempat yang telah menjadi rumah dan pelindungnya, daripada dunia manusia yang hanya menawarkan cemoohan dan luka. Warga desa mulai bubar satu persatu, kembali ke rumah mereka dengan hati yang berat. Kepala desa berjalan dengan langkah gontai, diam tanpa sepatah kata. Lestari tetap tinggal di sana, menangis di bawah pohon besar, meratapi kesempatan yang ia buang 5 tahun lalu. Hutan itu menjadi sunyi kembali. Namun, bagi mereka yang tinggal di desa, cerita tentang anak hutan dan pengorbanan anjing besar akan terus menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagian menganggapnya sebagai kisah peringatan untuk tidak menghakimi, sementara yang lain melihatnya sebagai cerita duka tentang cinta dan penebusan yang terlambat. Anak hutan, dengan segala luka dan keberanian, tetap hidup di antara bayangan hutan. Ia adalah sosok yang tidak sepenuhnya manusia,
tetapi juga lebih dari sekadar makhluk liar. Lestari tiba di bawah pohon besar dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan rasa bersalah yang terus menghantui. Matanya langsung tertuju pada tubuh anjing besar yang tergeletak diam, bulunya basah oleh darah dan tubuhnya yang kekar kini tampak lemah. Hatinya hancur. Ia jatuh berlutut di samping tubuh hewan yang pernah menjadi pelindung anaknya, menangis tanpa suara di tengah keheningan malam. "Anakku, di mana kamu?" bisiknya lirih, seolah berharap hutan akan memberikan jawaban. Namun, tidak ada jawaban selain suara desau angin yang menggetarkan dedaunan. Ia mencoba memanggil anaknya dengan suara yang lebih keras. "Nak, ini ibu. Kembalilah." Teriakannya menggema di antara pepohonan, tetapi tetap saja tidak ada balasan. Warga desa, yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi keberanian untuk memburu anak hutan, kini berdiri dalam kebisuan di kejauhan. Raut wajah mereka penuh penyesalan, sebagian memandang ke arah pohon besar dengan rasa bersalah, sementara yang lain hanya menunduk, tak sanggup menatap Lestari atau tubuh anjing besar yang tergeletak. Kepala desa, yang memimpin perburuan itu, hanya bisa menggenggam erat tongkatnya sambil menatap kosong ke arah hutan. "Buang-buang waktu saja. Anak itu sudah menjadi bagian dari hutan," gumamnya pelan, meskipun nada suaranya tidak terdengar setegas biasanya. Ia berbalik, memberi isyarat kepada warga desa untuk mundur. Satu persatu, warga desa mulai melangkah pergi, obor mereka padam, dan suara langkah kaki mereka menghilang di kejauhan. Hutan kembali menjadi sunyi, hanya menyisakan Lestari yang tetap duduk di bawah pohon besar dengan mata berkaca-kaca, memeluk tubuh anjing besar yang telah pergi. "Aku seharusnya tidak meninggalkan. Aku seharusnya tidak pernah melakukannya," bisik Lestari sambil terisak. Namun, semua penyesalan itu tidak mengubah apapun. Anak yang ia tinggalkan 5 tahun lalu kini telah menjadi bagian dari alam liar, sebuah dunia yang tidak lagi dapat ia jangkau. Malam itu, hutan seakan menelan segalanya, kemarahan, penyesalan, dan pengorbanan. Pohon besar itu berdiri kokoh seperti saksi bisu dari semua yang terjadi, sementara angin berbisik di antara cabangnya, seolah mengabarkan kepada langit bahwa cerita ini telah berakhir. Bagi Lestari, hutan bukan lagi sekadar tempat yang ia takuti. Hutan telah menjadi simbol dari kesalahan dan pengorbanan, sebuah tempat di mana ia kehilangan anaknya, tetapi juga tempat di mana anaknya selamat dan tumbuh menjadi makhluk yang lebih kuat daripada manusia biasa. Ia berdiri perlahan, membersihkan air matanya, dan menatap dalam-dalam ke arah bayangan hutan. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahannya, tetapi ia bersumpah dalam hati untuk menjaga cerita ini tetap hidup, agar tidak ada lagi ibu yang membuat keputusan seperti yang pernah ia lakukan. Pagi menjelang, dan hutan kembali sunyi. Lestari perlahan meninggalkan pohon besar itu, meninggalkan bagian hidupnya yang tidak pernah bisa ia ambil kembali. Anak hutan tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Kehadirannya menjadi misteri yang hanya meninggalkan jejak samar di hati warga desa. Namun, di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung di langit, warga sering mendengar lolongan panjang dari dalam hutan. Lolongan itu terdengar pilu, seolah-olah hutan sedang menangisi kepergian penjaganya, anjing besar yang pernah menjadi pelindung anak hutan. Lestari memilih untuk tinggal di tepi hutan. Rumah kecilnya berdiri di batas antara dunia manusia dan dunia liar, seolah menjadi jembatan antara dua dunia yang tak lagi bisa bersatu. Setiap pagi, ia berjalan menuju pohon besar, membawa bunga-bunga liar yang ia petik sendiri. Ia akan duduk di bawah pohon itu, memandangi akar-akarnya yang menjalar, berharap bisa bertemu kembali dengan anaknya yang kini telah menjadi bagian dari alam. "Anakku, ibu di sini," bisiknya pelan setiap kali ia datang, meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban. Namun, ia tidak pernah berhenti berharap. Warga desa mulai menghormati hutan yang dulunya mereka takuti. Mereka percaya bahwa hutan itu tidak hanya dihuni oleh binatang liar, tetapi juga oleh roh-roh penjaga yang menjaga keseimbangan. Cerita tentang anak hutan dan penjaga besarnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka menggambarkan anak hutan sebagai seorang anak laki-laki dengan kekuatan dan keberanian yang melampaui manusia biasa. Ia adalah simbol dari alam yang tidak dapat dihancurkan, makhluk yang hidup dalam harmoni dengan dunia liar. Penjaga besarnya, anjing hitam dengan mata merah menyala, menjadi lambang pengorbanan dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Anak-anak desa sering bertanya kepada orang tua mereka, apakah anak hutan benar-benar ada. Para orang tua akan tersenyum samar dan berkata, "Jika kamu mendengar lolongan dari dalam hutan, itu adalah tanda bahwa ia masih ada, menjaga hutan seperti yang diajarkan oleh penjaganya." Bagi Lestari,
Cerita itu bukan sekadar legenda. Itu adalah kenyataan yang ia rasakan setiap harinya. Ia sering bermimpi melihat anaknya berlari di antara pepohonan dengan senyum di wajahnya. Dalam mimpinya, ia melihat anak itu tumbuh kuat dan bebas, seperti burung yang terbang tanpa batas. Hingga akhir hayatnya, Lestari tetap tinggal di tepi hutan. Ia tidak pernah kembali ke desa sepenuhnya, memilih untuk menjadi bagian dari kisah yang ia mulai sendiri. Di hari terakhirnya, warga menemukan tubuhnya terbaring damai di bawah pohon besar, dengan setangkai bunga liar yang masih segar di tangannya. Malam itu, lolongan panjang terdengar lebih nyaring dari biasanya, menggema ke seluruh penjuru desa. Warga desa meyakini bahwa itu adalah perpisahan terakhir dari anak hutan kepada ibunya. Hutan tetap berdiri kokoh, menyimpan semua rahasia dan cerita yang pernah terjadi di dalamnya. Anak hutan tidak pernah kembali ke dunia manusia, tetapi ia terus hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan di sekitar api unggun. Ia menjadi simbol bahwa alam selalu memiliki cara untuk melindungi yang tak bersalah dan bahwa cinta, meski penuh luka dan penyesalan, dapat bertahan dalam berbagai bentuk. Legenda itu hidup. Dan di suatu tempat jauh di dalam hutan, anak hutan masih berlari di bawah naungan pohon-pohon besar, menjaga keseimbangan dunia yang pernah menyelamatkannya.